Bertahun-tahun saya tutup mulut saya lipat lidah saya agar tidak bicara. Karena bicara berarti bencana. Bencana bagi perut saya, perut Simbo, dan bencana pula bagi para majikan. Dari kecil, saya tidak pernah berani mendongakkan wajah. Apalagi di Karangsari, tempat saya dilahirkan. Orang-orang Karangsari selalu membuat saya menunduk dengan bisikan dan tatapan curiga mereka. Saya ingat betul ketika Pak Kasirin Guru Madrasah saya menerangkan, perhatikan dahulu. Ini sangat penting dan harus diingat-ingat betul. Nah, ini. Pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang keji yang tergabung dalam organisasi PKI. Orang-orang PKI ini benar-benar biadab. Untuk itu dihapus dan dilarang berkembang lagi di Indonesia. Seluruh antek PKI harus dihukum. Cah, sini. Tak kasih tahu. Ternyata Bapak Sumarah itu PKI loh. Oh, dikasih tahu ngeyel. Lawang dulu itu waktu Bapak Sumarah pulang dari Langgar, tiba-tiba diseret oleh tentara yang diantar Pak Lurah dan disaksikan oleh orang-orang kampung. Makanya kamu dan kamu semua jangan deket-deket sama Sumarah. Ikut diciduk, mutiar kowe. Bapakku bukan PKI. Betul kata Simba. Mau dulu ndak usah jadi kusir andong, ndak usah deres kelapa, ndak usah bikin gula yang harus disetorkan ke koperasinya Denwasto, sehingga harus mengurangi jumlah setoran ke Pak Lurah dan Projo. Lihat akibatnya. Hanya karena Denwasto itu langganan andongnya Bapak, dan dia mengizinkan pohon kelapanya untuk dideres, Bapak jadi ikut-ikutan diciduk setelah Denwasto diseret oleh tentara. Simbo, Yudhasri dan Kang Rohini tak pernah lagi bertemu dengan Bapak. Dan saya sekalipun tak pernah melihat wajahnya. Tapi rasanya bayangan Bapak itu selalu menguntit sepanjang hidup saya, membuat saya kehilangan separuh ruang hidup saya. Pada satu kesempatan, saya bekerja pada seorang juragan beras di kota kabupaten. Namanya Bu Juwarti. Selama bekerja di sana, saya jatuh cinta dengan seorang laki-laki.
gagah. Apalagi saat dia tersenyum. Rasanya hati saya berhenti berdetak. Saya dibuat lemah tak berdaya olehnya. Namanya Mas Edi. Dia adalah seorang tentara. Cinta saya semakin bersemi. Manakala saya tahu Mas Edi juga menaruh hati kepada saya. Rasanya hati saya melambung tinggi sekali. Tapi pada akhirnya saya harus terpelanting jatuh ke jurang yang curam. Saya tidak bisa meneruskan hubungan cinta saya dengan Mas Edi. Saya tidak bisa membumikan impian saya untuk menikah dengan Mas Edi. Mas Edi mundur teratur setelah tahu sejarah keluarga saya. Bagi seorang tentara, haram jadah jika memiliki istri seperti saya. Rasanya saya ingin pergi jauh, mencari tempat di mana bayangan Bapak tidak dapat menguntit lagi. Melalui perantara seorang calon, saya mendaftar sebagai seorang TKW di Arab. Segala sesuatunya saya penuhi. Dari biaya administrasi di kelurahan, Depnaker, kantor biro tenaga kerja, kantor imigrasi, dan biaya tetek bengek yang ternyata panjang sekali. Bahwa segalanya akan mudah dengan selipan-selipan uang itu. Jadilah saya, Sumarah binti Suliman, jadi TKW, lulusan SMA dengan predikat NEM tertinggi, jadi babu di negeri orang. Kosinus, tangen, diferensial menjadi mesin cuci, Archimedes menjadi teori menyetrika baju, monokotil dikotil menjadi irama KNPL, teori pidato menjadi omelan para majikan. Dan 13 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang katanya subur makmur kemari Balo Cinawi, hancur lebur menjadi wajan penggorengan di dapur. Mana yang katanya harum melati, minyak, emas, biji besi, rotan, mana? Mana cerita Pak Kasirin guru madrasah saya bahwa pribadi bangsa Indonesia adalah pribadi yang adiluhung, ramah tamah, kekeluargaan, dan suka gotong royong. Mana? Semua itu hanya bisa saya dapatkan dengan uang. Di negeri sendiri, saya cuma rakyat selipan, setengah gelap. Tidak boleh mendongakkan kepala, di depak sana, di depak sini, dikuntitkan oleh bayan Bapak yang dihitamkan oleh mereka untuk menggelapkan nama saya. Dan sekarang, di negeri orang saya menjadi budak, menjual impian untuk hidup lebih baik. Di negeri orang, saya hapuskan seluruh cinta saya, pengalaman pahit manis ketir masa remaja saya. Saya pikir saya bisa berubah. Saya pikir saya bisa bermetamorfosa dari ulat bulu menjadi kupu-kupu yang indah. Tapi ternyata Sumarah tetap saja kandas. Di balik jubah-jubah majikan saya, di balik cadar-cadar hitam majikan saya, segala nasib saya tetap saja kandas. Saya disiksa, gaji saya selama setahun hilang untuk alasan dan mengadministrasi yang dicari-cari. Dan bencana itu, saya diperkosa seperti budak hina yang halal untuk binatangkan. Bertahun-tahun saya cuma diselipkan di negeri sendiri. Apakah di negeri orang saya masih dimelatakan? Tidak. Majikan itu saya bunuh. Saya sadar saya akan divonis mati. Saya tidak butuh pembela. Saya juga tidak butuh penasihat hukum. Tidak usah saya dipulangkan dan diadili di negeri saya. Persoalannya akan semakin rumit. Karena tidak ada yang dapat dihisap lagi dari seorang babu seperti saya.
Maka dari itu saya ragu, apakah hukum di negeri saya dapat membela saya. Dewan Hakim yang terhormat, seorang Suliman yang tidak logis di PKI-kan, tapi jika membelanya berarti ancaman bagi jabatan, ancaman bagi perutnya, maka tak ada seorang pun yang berani menepiskan ketakutan untuk membelanya. Kematian adalah kelahiran kedua. Untuk apa berkelit kalau memang itu sudah winarah dalam hidup saya? Inilah saya, Sumarah binti Suliman, siap mati karena saya orang Indonesia.